apple cider, but your hair is smelling like fruit punch, and I don't even like you that much. Wait, I do fuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pengantar sosiologi kelas E3. Saya Zika Diadelia dengan NIM 2509103023135. Saya Wulan Citra Alicia dengan NIM 2509103023134. Saya Febriana Wahyu Maharani Putri dengan NIM 2509103023138. Saya Salsabila Rayan Auralia dengan NIM 2509103023126. Saya Fatul Lusnia dengan NIM 2509103020074. Saya Abdi Sobia Parenia, NIM saya 250910302001. Saya Arvina Putri Felisa dengan NIM 2509103020044. Saya Dinda Putri Ainina dengan NIM 2509103020073. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab utamanya masalah membuang sampah sembarangan di sungai. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Yang kedua, banyak masyarakat yang belum memahami dampak negatif dari membuang sampah sembarangan. Lalu yang ketiga, kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, fasilitas pengelolaan sampah yang tidak memadai. Dan yang keenam, sistem pengumpulan dan pengolahan sampah yang belum efektif. Yang ketujuh, kebiasaan buruk dan kurangnya disiplin. Yang kedelapan, budaya membuang sampah sembarangan sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Yang kesembilan, kurangnya kesadaran pribadi untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selanjutnya, penegakan hukum yang lemah, sanksi bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan tidak tegas dan tidak efektif. Dan yang terakhir, kurangnya pengawasan dan tindakan dari pihak berwenang. Untuk kali ini kami akan menjelaskan bagaimana upaya cara mengatasi membuang sampah sembarangan di sungai. Praktik membuang sampah ke sungai masih menjadi kebiasaan yang merugikan lingkungan. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Langkah pertama adalah pendidikan dan kampanye lingkungan. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui pelatihan, program sekolah peduli lingkungan seperti Adiwiyata, serta kampanye di media sosial dan tempat umum agar masyarakat menyadari bahaya sampah bagi ekosistem sungai. Selanjutnya, pengadaan fasilitas pengelolaan sampah juga sangat penting. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah tempat sampah, membangun tempat pembuangan sampah sementara, dan menerapkan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle untuk mengurangi penumpukan sampah di sungai. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui gerakan gotong royong serta bank sampah. Kegiatan bersih-bersih rutin dan pembentukan komunitas peduli sungai dapat menjaga kebersihan. Sedangkan bank sampah memberikan nilai ekonomi dari sampah yang dapat didaur ulang. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap lingkungan harus dilakukan dengan tegas melalui peraturan daerah, denda atau sanksi yang berlaku bagi pelanggar. Pengawasan oleh petugas juga tim khusus lingkungan juga perlu diperkuat. Akhirnya, kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, juga masyarakat adalah kunci keberhasilan. Membuat program bersama pemerintah menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat memperbaiki kondisi sungai secara signifikan. Secara keseluruhan, upaya untuk mengatasi perilaku membuang sampah ke sungai harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan, penyediaan fasilitas, dan partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan kerjasama sebagai berbagai pihak agar sungai kembali bersih dan lestari. Jadi di sini kita akan menjelaskan dampak dari adanya pembuangan sampah sembarangan. Menurut kesehatan masyarakat, air sungai yang tercemar oleh sampah menjadi sarang berbagai penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi. Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai paling beresiko terkena dampaknya, terutama jika mereka menggunakan air sungai untuk mandi, mencuci, bahkan mengkonsumsinya sehari-hari.
Terjadi banjir dan kerugian sosial ekonomi sampah yang menumpuk di sungai juga dapat menyumbat aliran air, menyebabkan banjir ketika musim hujan. Banjir ini mengakibatkan kerusakan rumah, kehilangan harta benda, serta terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memperbaiki kerugian tersebut. Kemudian menurunnya kualitas hidup dan lingkungan. Sungai yang kotor menimbulkan bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk. Hal ini membuat lingkungan sekitar tidak nyaman untuk ditinggali dan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dan yang terakhir, menurunnya solidaritas dan gotong royong sosial. Kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa menimbulkan konflik sosial antar warga. Misalnya, warga yang peduli lingkungan merasa terganggu oleh perilaku warga lain yang tidak menjaga kebersihan. Akibatnya, rasa kebersamaan dan semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan menjadi menurun. Jadi untuk kesimpulan dari teman-teman yang sudah teman-teman saya sampaikan, yaitu pembuangan sampah sembarangan merupakan tindakan yang berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sampah yang dibuang tidak pada tempatnya dapat menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, serta menjadi sarang berbagai penyakit. Selain itu, pencemaran tanah dan air akibat sampah plastik dan bahan kimia berbahaya juga mengancam kelestarian ekosistem. Perilaku ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam mengelola sampah dengan baik dan benar. Edukasi mengenai pentingnya pembuangan sampah pada tempatnya dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai serta peningkatan fasilitas pengolahan sampah harus terus dilakukan. Dengan kesadaran dan tindakan nyata dari semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.